Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfi Nur Fatihah sebagai moderator, Siti Aisyah sebagai pemateri, Indah Firmansyah sebagai pemateri, dan Tri Endang Etika sebagai pemateri. Materi yang menggunakan kontrol hasil keuangan dengan adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, pokok bahasan. Prinsip pengendalian tipe-tipe dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. 2. Mengontrol efek distorsi. 3. Yang tidak terkendali. Dan yang keempat, masalah faktor tak terkendali lainnya. Selanjutnya, prinsip pengendalian. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan. Dan karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, dasar pemikiran. Mengapa kita perlu menyesuaikan faktor-faktor yang tidak dapat terkendali? Faktor-faktor yang tidak terkendali mendistorsi pengukuran kinerja dan evaluasi. Risiko yang tidak terkendali paling baik ditanggung oleh pemegang saham atau yang lebih mampu melakukan diversifikasi. Jika manajer menanggung risiko, mereka harus diberi kompensasi untuk itu. Mereka mungkin terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan untuk melindungi diri dari risiko. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penyesuaian terhadap pengendalian tak terkontrol dibuat. Gaji meningkat, pembayaran insentif jangka pendek dan jangka panjang, dan retensi pekerjaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Mohon maaf Siti Aisyah. Ini bukannya Ica dari slide 9 sampai balik ya? Iku sampai baraca, bukan hitungannya dari judul tadi. Iku slide 7, nah. Enggak dari judul Ya, dong, Ufi. Judul enggak. Dari Tigo. Hitungnya. Tigonya cuma, guys. Tigonya di itu pokok pembahasan. Berarti tiga. Dari situ hitungnya. Oh iya, salah lagi. Salah ulang lihat nak bado, ulang lihat lo. Risiko Didi. Nah, lihat, tunggu lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Pengendalian Manajemen ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Ulfi Nur Fatihah sebagai moderator, Siti Aisyah sebagai pemateri, Indah Firmansyah sebagai pemateri, dan Tri Endang Etika sebagai pemateri. Materi yang akan kami bahas yaitu dengan judul menggunakan kontrol hasil keuangan dengan adanya faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, pokok bahasan. Prinsip pengendalian tipe-tipe dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. 2. Mengontrol efek distorsi. 3. Yang tidak terkendali. 4. Masalah faktor tak terkendali lainnya. Prinsip pengendalian. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas apa yang dapat mereka kendalikan. Karyawan harus dimintai pertanggungjawaban hanya atas pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, dasar pemikiran. Mengapa kita perlu menyesuaikan faktor-faktor yang tidak dapat terkendali? Faktor-faktor yang tidak terkendali mendistorsi pengukuran kinerja dan evaluasi. Risiko yang tidak terkendali paling baik ditanggung oleh pemegang saham atau yang lebih mampu melakukan diversifikasi.
Jika manajer menanggung risiko, mereka harus diberi kompensasi untuk itu. Mereka mungkin terlibat dalam tindakan yang tidak diinginkan untuk melindungi diri dari risiko. Selanjutnya, tujuan dilakukannya penyesuaian terhadap pengendalian tak terkontrol dibuat. Gaji meningkat, pembayaran insentif jangka pendek dan jangka panjang, serta retensi pekerjaan. Tipe-tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan. 1. Faktor ekonomi dan persaingan. 2. Force major. 3. Ketergantungan. Selanjutnya, faktor ekonomi dan persaingan. Faktor pertama yang tidak dapat dikendalikan adalah faktor ekonomi dan persaingan yang luas yang dapat mempengaruhi penilaian untuk kerja satu dan lainnya. Penilaian untuk kerja satu, profit, dapat dipengaruhi oleh permintaan konsumen, harga barang atau jasa, biaya faktor produksi. Yang kedua yaitu harga saham, dapat dipengaruhi oleh siklus pasar, rumor, dan selera investor. Yang ketiga, pengiriman tepat waktu, dapat dipengaruhi oleh rendahnya penawaran dan perubahan dalam permintaan konsumen. Yang keempat, kepuasan konsumen, dapat dipengaruhi oleh kualitas barang atau jasa yang dihasilkan pesaing atau pesaing online yang menggunakan modal bisnis berbeda namun memberi pelayanan yang sama. Selanjutnya, force majors. Force majors adalah kejadian-kejadian besar tidak terduga yang benar-benar tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, serangan teroris, meninggalnya eksekutif. Hal-hal yang bukan disebabkan karena kelalaian, pencurian, kebakaran, maupun kerusakan instalasi. Pengendalian terkadang menjadi persoalan, seperti cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencurian, kebakaran, maupun kerusakan tersebut, maupun cara manajer dalam mengurangi resiko ini. Manajer harus merespon dengan cepat terhadap kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan ini. Seperti pada saat kejadian 9/11 di Amerika Serikat, manajer Boeing membatalkan semua pengiklanan dengan ekspektasi bahwa sedikit konsumen yang akan terbang dalam beberapa minggu terakhir. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri dan hasil penelitian perusahaan dapat dipengaruhi perusahaan lain. 1. Bullet interdependence terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber daya yang sama, seperti fasilitas atau karyawan bersama. 2. Sequential interdependence yaitu terjadi pada saat hasil produksi atau output suatu satuan kerja merupakan bahan baku atau input dari satuan kerja lain, biasanya terjadi pada perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. 3. Reciprocal interdependence terjadi pada saat perusahaan memproduksi output yang digunakan satuan kerja lain dan menggunakan input dari mereka. Dibutuhkan transfer pricing. Ketergantungan. Tipe ketergantungan lain timbul dari intervensi dari manajemen level lebih tinggi. Manajer pada level yang lebih tinggi dapat memaksa sebuah keputusan pada seseorang manajer satuan kerja dan dengan begitu secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian yang terkait pada sebuah penghargaan. Contoh, manajer tingkat atas tidak menyetujui keputusan yang diusulkan oleh manajer operasional. Namun dikatakan bahwa hal ini tidak semata-mata tidak dapat dikendalikan, dapat dilakukan diskusi dan negosiasi di antara organisasi. Pengendalian efek distorsi yang tidak terkendali. Sebelum periode pengukuran dimulai, manajer dapat menentukan ukuran hasil untuk menyertakan hanya item yang bisa dikendalikan oleh karyawan. Setelah periode pengukuran, manajer dapat menghitung dan menyesuaikan efek dari sisa faktor-faktor yang tidak terkendali.
Asuransi pembelian pengendalian sebelum periode pengukuran. 1. Banyak kejadian yang tidak terkendali dapat diasuransikan. 2. Konsep dasar asuransi, yaitu perusahaan membayar premi bulanan untuk perlindungan kejadian yang risikonya besar. 3. Benefit membeli asuransi adalah transfer risiko ke perusahaan asuransi. 4. Perusahaan juga tidak perlu menanggung risiko karyawannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Endang Etika. Struktur tanggung jawab pengendalian sebelum periode pengukuran. 1. Konsep utama. Buat karyawan bertanggung jawab pada area kinerja yang diinginkan oleh manajer. 2. Perusahaan berusaha mencocokkan lingkup otoritas manajemen dengan item yang menjadi tanggung jawab manajer. 3. Mengalokasikan biaya overhead unit lain ke manajer akan membuat ia berusaha mengendalikan unit tersebut. 4. Perusahaan ingin manajer memiliki pengaruh ke unit lain tersebut walaupun manajer tersebut tidak memiliki kendali atas unit tersebut. 5. Membuat karyawan bertanggung jawab atas hal yang luar kendali mereka, membuat pengusaha menanggung risiko, yaitu biaya yang lebih besar. Pengendalian setelah periode pengukuran, analisis variance, yaitu pengendalian setelah periode pengukuran. Analisis variance mempunyai dua tujuan. 1. Memisahkan faktor kendali dan tidak dalam menjelaskan perbedaan rencana dan hasil aktual. 2. Memisahkan faktor terkendali tertentu sehingga sekelompok orang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Selanjutnya, standar kinerja yang fleksibel digunakan untuk melindungi manajer dari pengaruh faktor-faktor yang tidak terkendali. Faktor yang tidak terkendali misalnya volume penjualan industri, volume produksi, atau tingkat bunga dan nilai tukar anggaran fleksibel. Maka dari itu, manajer diharapkan dapat mengelola dan mengurangi dampak buruk dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan tersebut. Standar ini menentukan kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh karyawan dengan melihat kondisi aktual yang dihadapi selama periode pengukuran. Lingkungan kurang dapat diprediksi, manajer melibatkan dalam pelatihan perencanaan kontingensi atau bagaimana jika yang menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan variasi jika kondisi ekonomi makro dan persaingan berubah. Skenario kontingen. Latihan perencanaan bagaimana jika latihan-latihan ini menentukan bagaimana persyaratan sumber daya perusahaan, risiko, dan kinerja akan bervariasi jika kondisi ekonomi makro dan kompetitif berubah. Skenario tersebut membantu perusahaan dalam mengatasi risiko, mengontrol dan bersiap melakukan pencegahan untuk menanti benar-benar terjadi. Menyusun rencana untuk berbagai skenario juga membutuhkan biaya yang beberapa peristiwa sulit dibayangkan sebagai skenario yang masuk akal, terutama bila sering dilakukan seperti untuk tujuan penganggaran tahunan. Rolling budget. Terdapat anggaran 12 bulan meskipun dipengaruhi setiap bulan atau kuartal dan tambahan bulan anggaran atau kuartal yang ditambah setiap bulan atau kuartal yang telah terdahulu. Dengan demikian, anggaran 2 bulan bergulir ke depan secara bulan atau triwulanan. Namun, jika sering mempengaruhi standar, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Misalnya, pada waktu yang relatif tidak singkat tergantung pada seberapa rumit proses persiapan anggaran.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Firmansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Relative Perform Evaluation. Kinerja karyawan dievaluasi bukan dalam hal tingkat absolut dari hasil yang mereka hasilkan, tetapi dalam hasil yang mereka peroleh antara satu sama lain atau relatif terhadap pesaingan terdekat mereka. Target RPM bukan berdasarkan pada rencana awal, tetapi lebih disesuaikan setelah fakta untuk mencerminkan perubahan industri yang tidak terduga. Agar RPE berjalan dengan efektif, maka semua pihak dalam kelompok harus melakukan kurang lebih tugas yang sama, serta menghadapi peluang dan kendala yang sama. Kelompok perbandingan dalam RPE adalah industri yang relevan dengan perusahaan. Subjective Perform Evaluation adalah mempertimbangkan semua logika yang tergantung dalam metode objektif. Penyesuaian tidak dapat dikendalikan, namun membuat perhitungan formal dan numerik evaluator membuat penilaian apakah yang dihasilkan mencerminkan kinerja yang baik atau buruk. Subjective Perform Evaluation. Subjektif dalam evaluasi menciptakan masalah. Yang pertama, dalam menerapkan penilaian, evaluasi subjektif menjadi sumber kekuatan atas bawaan mereka yang dapat menciptakan ketegangan dan kebencian. Yang kedua, evaluasi subjektif cenderung menjadi bias. Yang ketiga, subjektivitas sering mengarah pada umpan balik yang tidak memadai. Keempat, bahkan ketika evaluasi itu adil, karyawan sering tidak memahami atau mempercayai mereka. Yang kelima, subjektivitas sering mengarah pada penciptaan budaya alasan. Contoh kasusnya, pada Januari 1996 terjadi kebakaran kecil di ruang belakang sebuah toko obat Downey, California. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian sebesar $1.972. Karena kerugian ini, perusahaan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengganti kerugian. Akibat kejadian tak terduga ini terkaitan perhitungan bonus laba bersih. Analisisnya adalah permasalahan ini timbul karena faktor poros kekuatan besar yang disebabkan karena kerusakan dalam sistem listrik toko sehingga menimbulkan kebakaran. Perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja subjektif. Perhitungan bonus didasarkan atas kinerja tiap manajer. Selain itu, evaluasi kinerja subjektif dapat memiliki keunggulan, yaitu tidak dapat dibantah, namun juga dapat diimbangi dengan penerapan prinsip pengendalian dan pengambilan keputusan yang tepat oleh Presiden HDDI. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.